Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Manggarai Timur dengan instruktur Ibu Aminadi Betakore dan pengajar praktik Bapak Marcelus Renta. Saya Evans Mikael Nanggus Magu dari SMP 1 Atap Patumingan. Dan saya Melinda Salesiana Pahul dari SMP 1 Atap Negeri Moncong. Dan saya Ibu Maria Magdalena Ermin dari SMP Negeri 6 Pocoranaka. Salam Guru Penggerak. Ya, selamat pagi Pak Evan. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik-baik saja, sehat selalu. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan, saya juga baik-baik adanya. Ya, jadi baik Pak Evan, saya hari ini senang sekali bertemu di mana kita pada hari ini membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching dari Bapak. Jadi saya memberikan dukungan dengan Bapak. Kira-kira bagaimana saya dapat membantu Bapak dalam hal ini? Oke, terima kasih Bu. Jadi begini, saya ingin di sini saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present saya, habis itu kemampuan mendengar aktif saya, dan bagaimana saya sebentar mengajukan pertanyaan yang bermakna bagi dalam proses coaching nanti. Itu yang saya luar biasa ya Pak ya. Ya, namun sebelumnya Pak, saya ingin menyampaikan ada beberapa poin yang saya nilai. Yang pertama itu pra-observernya tentang tujuan pembelajaran. Yang kedua tentang area pengembangan yang hendak dicapai. Dan yang ketiga strategi yang dipersiapkan. Ya. Terus yang kedua Pak, dalam kegiatan observasinya nanti, yang pertama tentang aspek dan strategi pengembangan. Ya, kemudian yang kedua dalam pasca observasi. Jadi ada refleksinya, ada topik percakapannya, kemudian yang terakhir tentang rencana tindak lanjut. Ya, jadi seperti itu ya Pak ya. Ya. Baik Pak, dalam hal mendukung ini nanti, kira-kira bagaimana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi ini nanti? Baik Bu, jadi di sini saya berharap sebentar Ibu dapat memperhatikan saya ketika coaching itu berlangsung, bagaimana cara saya mendengar aktif ketika proses coaching dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coach nanti. Itu, jadi itu yang saya harapkan sebentar dari Ibu. Ya, baik Pak. Luar biasa ya. Saya sudah mencatat bagaimana menurut Bapak nanti kira-kira sejauh mana kemampuan Bapak dalam hal ini. Mungkin Jadi bisa disampaikan. Oke, jadi begini Ibu, saya percaya bahwa dalam meningkatkan mendengar aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna bagi saya, khususnya yang dalam proses coaching nanti, sehingga dengan meningkatkan keterampilan ini saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam proses pembelajaran nanti, begitu. Ya, saya paham sekali ya Pak ya. Jadi kalau begitu Pak, apa harapan setelah melakukan kegiatan observasi ini nanti? Jadi begini Bu, setelah melakukan observasi nanti saya berharap bahwa observasi ini dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan diri saya, gitu. Khususnya dalam mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, sehingga ya paling itu yang saya harapkan dari kegiatan nanti dalam proses coaching. Oke Pak ya, kita mulai sejak observasi. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi Bu Ellen. Selamat pagi Pak Evans. Bagaimana kabarnya? Kabarnya baik-baik, tapi ada hal yang kurang baik. Gitu. Oh iya.
Pantas saya lihat agak lesu. Bagaimana sekali ekspresinya pagi ini ya? Iya. Ah, Iya Pak Evans, makanya saya meminta waktunya Pak Evans sekarang Ya. karena saya mau bercerita tentang apa yang saya alami dalam pelaksanaan supervisi oleh pengawas tadi. Oh gitu ya. Kira-kira sebentar nih, selama kita sebentar, apa yang ibu mau ceritakan gitu? Ah, Iya Pak Evans. Jadi sebenarnya saya mau cerita. Tadi itu saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Dia menerima laporan dari pengawas sekolah saat melakukan supervisi oleh pengawas tadi di kelas. Jadi pengawas sekolah yang melakukan supervisi ini tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks gitu. Padahal saya mengajar ini saya memanfaatkan sumber lain ketika saya mengajar. Jadi saya diingatkan oleh pengawas tersebut. Saya menyampaikan bahwa saya ini tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks begitu. Jadi nampaknya pengawas ini tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, makanya dia melaporkan kepada kepala sekolah seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi yang kita mau bahas yang sebentar tadi, ibu melakukan supervisi. Habis itu dalam supervisi itu tidak menggunakan buku teks. Iya. Lalu bapak pengawas yang melaksanakan supervisi terhadap ibu mengajukan keberatan atau dia melaporkan Iya. kepada bapak kepala sekolah. Iya. Lalu ibu ditegur oleh bapak kepala Iya. sekolah. Oh begitu. Oke, Iya. baik ibu. Kalau begitu, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan ibu Ellen ini tidak menggunakan buku teks saat supervisi atau saat mengajar? Kira-kira hambatannya? Jadi sebenarnya Bevan saya sudah terbiasa dengan cara mengajar seperti itu. Karena saya menganggap materi yang saya sampaikan, saya ajarkan ke murid itu sudah saya kuasai. Sehingga menurut saya penggunaan buku teks di sini tidak perlu karena toh saya sudah menggunakan sumber lain gitu. Oh gitu. Iya. Oh seperti itu ya. Iya. Oh bagus juga. Kira-kira Ibu Ellen, apa kelebihan yang ibu rasakan gitu saat mengajar tanpa buku teks itu, kelebihannya yang ibu rasakan? Iya. Jadi saat saya mengajar tidak menggunakan buku teks itu saya merasa lebih bebas ketika menyampaikan materi dan hal tersebut juga menurut saya sebagai bentuk implementasi dari penerapan Merdeka Mengajar bagi saya. Oh Seperti jadi itu. di sini ibu berusaha juga Iya. menerapkan ini atau implementasi dari Merdeka Merdeka Mengajar Mengajar, ibu ya. iya. Salah satunya itu dari berbagai sumber itu Iya, tidak harus menggunakan mengacu teks pada lah. buku teks, Oke. iya. Kalau boleh tahu pada saat mengajar ibu sumber apa kalau gitu yang ibu gunakan kalau boleh tahu? Iya, ketika saya mengajar tuh saya menggunakan sumber dari internet seperti video pembelajaran dan juga karya-karya ilmiah yang saya dapatkan dari internet untuk jadi sumber ketika saya mengajar di kelas. Oh luar biasa. Jadi dari berbagai sumber ibu ya, Ya. termasuk yang terjadi Video, sekarang dari ya. YouTube, video gitu ya, Video, internet. Kira-kira ini apakah menggunakan buku teks ini tanpa menggunakan buku teks ini dapat menghambat eksplorasi dari murid tidak? Itu yang saya mau tahu ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir memang penggunaan buku teks ini tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan memperkaya mereka punya wawasan atau referensi dalam mengeksplorasi materi pembelajaran. Tetapi tidak ada salahnya juga menurut saya kalau misalnya kita guru, apalagi saya menggunakan sumber lain gitu untuk kita mengajar. Oh luar biasa. Ya saya setuju dengan apa yang ibu jelaskan. Jadi semua kita bisa jadikan sumber belajar, ya. Semakin banyak yang kita gunakan, berarti semakin baik, ibu ya. Iya. Oke. Jadi sekarang ibu, apa rencana dari ibu Ellen untuk menyelesaikan persoalan ini kira-kira? Ya, Pak Evans. Jadi mungkin rencana yang akan saya buat, yang pertama nanti saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena telah membuat kecewa Bapak pengawas saat melakukan supervisi. Dan kalau memungkinkan saya juga akan bertemu langsung dengan pengawas untuk menyampaikan permohonan maaf sekaligus mengklirkan masalah ini supaya tidak ada salah paham antara saya dengan Bapak pengawas. Oh gitu, oke. Luar biasa bagus Ya. ibu. Kalau begitu selanjutnya ibu ini apa yang ibu Ellen mau sampaikan kepada bapak pengawas? Ya. Saya mungkin akan mengatakan bahwa
saya mengajar itu menggunakan banyak sumber belajar. Di antaranya nanti buku teks seperti yang disampaikan oleh Bapak Pengawas, kemudian internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid itu dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka belajar. Jadi saya akan menyampaikan itu kepada Bapak Pengawas. Oke, luar biasa Ya. apa yang Ibu rencanakan. Semoga berhasil nanti Ibu ya. Amin, mudah-mudahan. Nah, selanjutnya Ibu begini, saya mau dengar kira-kira apa komitmen dari Ibu terhadap yang Ibu mau rencanakan tadi. Kira-kira komitmennya seperti apa Ibu? Ya. Nah, Jadi saya berkomitmen Pak Evans dalam mengajar ini Mhm. untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya juga dapat menjalankan merdeka belajar. Kemudian saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian saya juga akan memberikan kebebasan kepada murid-murid saya untuk memilih sumber belajar yang mereka mau itu seperti apa. Oh, Seperti itu. wih, bagus sekali Ibu. Itu bagus menurut saya. Saya mendukungnya Ibu ya. Nah, jadi saya sangat mendukung apa yang Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan semua yang Ibu rencanakan tadi bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Evan. Saya juga berterima kasih karena Pak Evan sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang menjadi permasalahan saya hari ini. Semoga dengan sharing ini bisa menambah wawasan kita sebagai guru untuk menjadikan sumber belajar itu tidak hanya terpaku pada. Ya, jadi baik Pak Evans, kita tadi sudah melakukan diskusi singkat. Jadi untuk tindakan secara lanjutnya itu, kira-kira Pak Evan langkah konkret yang diambil untuk meningkatkan performa di area ini apa Pak? Jadi begini Bu, saya berencana untuk melakukan lebih intensif dalam mendengar aktif begitu. Dan bagaimana merumuskan pertanyaan yang lebih efektif dan berbobot. Mungkin ke depan latihan sering melakukan coaching juga Ibu. Oh iya, jadi baik sekali ya Pak ya. Ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Dan terakhir, apakah Bapak diperoleh dari observasi ini? Kira-kira apa ya Pak ya? Jadi saya sudah merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang Ibu, dan saya berterima kasih juga atas bimbingan dan umpan balik dari Ibu selama proses coaching ini. Oke, jadi baik ya Pak ya, sampai di sini saja dulu. Nanti pada sesi berikut nanti kita berjumpa lagi. Oke, Sekian Bu. ya Pak ya. Ya, terima Selamat kasih banyak Bu. pagi. Selamat pagi Bu Linda. Selamat pagi Bu. Saya senang bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu terkait keterampilan coaching ini. Kira-kira bagaimana saya bisa membantu Ibu dalam hal ini? Jadi baik Bu, terima kasih Bu. Sebelumnya pada saat ini yang saya inginkan adalah bagaimana Ibu memberikan atau meningkatkan kemampuan saya dalam hal mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang bermakna. Jadi seperti itu Bu. Oke, baik. Tentunya saya akan mendukung dalam hal ini Ibu Linda. Kira-kira bagaimana yang ingin Ibu fokuskan pada saat observasi? Jadi baik Bu, yang saya harapkan dan yang saya inginkan pada saat saya mengobservasi sebentar Bu, di mana Ibu itu melihat bagaimana cara saya mendengarkan aktif, kemudian bagaimana cara saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada pihak yang saya observasi. Oke, saya sudah catat. Kira-kira menurut Ibu sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal keterampilan coaching ini? Ya, jadi baik Bu, dalam hal ini Bu, saya percaya bahwa peningkatan dalam hal mendengarkan aktif
dan merumuskan pertanyaan itu yang efektif itu sangat berguna, ya, sangat berguna dalam proses coaching, di mana dengan meningkatkan keterampilan diri, keterampilan ini saya yakin bisa lebih baik lagi dalam membimbing murid saya dalam pembelajaran ketika dalam proses pembelajaran. Oke, saya paham tentang itu. Kira-kira apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Ya, jadi harapan saya Bu, nanti Ibu bisa memberikan umpan balik, di mana dari umpan balik ini bisa membangun atau membantu saya dalam perkembangan, khususnya dalam hal mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Jadi seperti itu Bu. Baik Ibu, saya akan melakukan pengamatan pada saat Ibu nanti melakukan coaching kepada rekan Ibu. Mudah-mudahan nanti pada saat coaching Ibu bisa mempraktekannya dengan baik. Jadi saya akan memantau nanti seperti apa. Ya. Ya, baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih juga. Selamat pagi Pak Evans. Selamat pagi Ibu. Ya, tadi malam saya sempat membaca WA dari Pak Evans. Sepertinya Pak Evans ini punya masalah. Bisa diceritakan sedikit? Ya Bu, jadi begini, di sekolah nih kan saya kan seorang calon guru penggerak gitu. Jadi di samping tugas dan peran saya sebagai guru penggerak Ibu, ada tugas-tugas lain lagi yang saya harus jalankan Ibu. Salah satunya yang misalnya saya sebut yang sedang berlangsung sekarang itu menjadi koordinator penerima siswa baru kegiatan MPLS. Belum lagi tugas-tugas yang diberikan saat saya sedang kerja. Jadi hal itu yang membuat saya tidak fokus Ibu. Jadi saya lupa lagi dengan tugas utama saya sebagai seorang guru penggerak. Wah, sepertinya Pak Evans ini terlalu banyak kegiatan selain sebagai guru penggerak, banyak lagi kegiatan-kegiatan yang di sekolah. Terus Pak Evan, yang kita bahas sekarang ini bagaimana caranya supaya bisa lebih fokus saat mengerjakan tugasnya, betul Pak? Iya Bu, itu yang saya minta supaya membahas tentang itu lebih fokus lah. Oke, karena percakapan kita ini sangat singkat sekali ya Pak ya. Kira-kira apa yang Pak Evan ingin dapatkan di akhir percakapan singkat ini? Bahwa saya begini Bu, saya ingin mengerjakan tugas tuh lebih fokus lagi dan tidak saya bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu begitu Ibu. Itu yang saya inginkan. Ya. Jadi kita mau bahas ini bagaimana caranya supaya kita bisa fokus dan bisa mengurangi kesalahan yang tidak perlu begitu. Iya. Oke. Kira-kira ciri-ciri fokus yang menurut Pak Evan seperti apa yang baik nih Pak? Ciri-cirinya macam gini Bu, saat saya benar-benar tidak gampang diganggu gitu Bu. Maksudnya begini, saya terkadang mudah merasa terganggu kalau ketika saya kerja ada perintah atau tugas saat itu juga yang harus dilakukan. Jadi itulah yang membuat fokus saya hilang. Saya merasa terganggu saat itu sehingga lupa sudah dengan tugas saya sebagai guru penggerak. Oke. Jadi kalau menurut Pak Evan tadi, Pak Evan itu rasa fokusnya itu ketika gampang diganggu oleh orang lain. Ya. Nah, kalau idealnya seperti itu menurut Pak Evan, sebetulnya apa yang mungkin membuat Pak Evan ini tidak fokus sehingga merasa terganggu gitu? Ya, baik Bu. Itu misalnya tadi yang seperti yang saya ceritakan di awal tadi Ibu, kegiatan-kegiatan itu. Terus kadang-kadang ada hal dari kegiatan di atas tadi Ibu yang harus saya kerjakan saat itu juga. Begitu. Ada juga perintah untuk di luar itu kegiatan lagi. Akhirnya saya lupa dengan tugas dan peran saya sebagai calon guru penggerak gitu Ibu. Hal ini yang membuat saya jadi tidak fokus sudah. Oke Pak Evans. Jadi Pak Evans sendiri tadi sudah mengalami hal seperti itu. Jadi maunya seperti apa ya Pak Evans? Hal-hal yang mendadak seperti apa itu? Mungkin Pak Evans bisa ceritakan sedikit. Ya baik. Jadi saya akan berusaha menjalankan tugas atau perintah yang diberikan saat itu Ibu dengan tidak mengesampingkan tugas dan peran saya sebagai guru penggerak. Ya.
Oke, misalkan kalau sekarang terjadi kejadian seperti itu, kira-kira yang Pak Evans pikirkan agar tidak melupakan tugas dan perannya sebagai CGP dengan tugas atau perintah yang mendadak? Mungkin apa Ibu ya? Saya membuat catatan ya, catatan di buku harian atau catatan kecil gitu. Lalu laptop saya harus ya selalu aktif lah, yang berhubungan dengan guru penggerak gitu Ibu, serta memposisikan diri lebih tenang, Ya, ya. sehingga saat menghadapi tugas atau perintah yang mendadak, saya masih bisa tetap fokus dengan tugas saya itu. Iya, jadi baik Pak Evans, tadi Pak Evans sudah sampaikan ada 3 catatan yang Pak Evans catat, di mana salah satunya tadi itu mengaktifkan laptop, membuat diri selalu senang. Ada lagi tidak yang bisa membuat Pak Evans itu lupa dengan tugas dan perannya sebagai CGP? Mungkin ada Ibu ya, mungkin ini Ibu ya, meminta bantuan teman ya, meminta bantuan Iya, iya. teman untuk bisa mengingatkan saya. Habis itu yang kedua, mungkin saya harus membuat nada pengingat berupa nada dering di HP saya, hanya untuk memberitahu bahwa ya saat itu mulai kegiatan guru penggerak ya. Kalau seperti itu ada ingatan-ingatan seperti itu Pak, kira-kira dalam waktu dekat ada tidak kegiatan yang Pak lakukan? Ya Bu, ini minggu depan ini memang ada kegiatan di sekolah kan, hari Jumat nanti Bu, jadi ada kegiatan masa pengenalan siswa baru. Ya, jadi baik Pak Evan, dalam kegiatan yang Pak lakukan dalam waktu yang dekat ini, kira-kira yang mana yang Pak Evans ingin coba, dan menurut Pak Evans sendiri yang efektif begitu supaya Pak Evans masih tidak fokus sehingga dengan tugas-tugas CGP-nya dengan tugas yang Pak Evans jalankan dalam waktu dekat ini. Oke Bu, mungkin yang saya ini ya, yang paling mungkin sih membuat catatan Ibu ya, membuat catatan untuk catatan bagaimana kegiatan saya gitu Ibu, catatan gitu. Habis itu laptop saya tetap aktif, tapi tetap juga catatan kecil juga di situ. Lalu mungkin kalau saya keluar, saya tetap menyalakan nada pengingat atau nada dering gitu sebagai pengingat ya Bu ya. Seperti itu. Iya. Kira-kira catatan saya sangat penasaran sekali ya Pak ya. Seperti yang Pak sudah sampaikan tadi, ada pengingat HP, kemudian ada bentuk yang lain sebagai catatan pengingat bagi Pak sendiri. Kira-kira seperti apa sih Pak ya? Saya penasaran sekali. Oke Bu, begini. Misalnya catatan tadi Bu, ada catatan, jadi saya sediakan buku agenda, mungkin agenda khusus untuk acara-acara yang akan saya lakukan ke depan gitu. Jadi saya buat memang agendakan itu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu Linda karena telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Jadi saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya tadi Bu. Kira-kira bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi coaching tadi itu? Ya, jadi baik Bu, setelah saya mengikuti supervisi tadi, bahwa saya merasa saya telah melakukannya dengan baik dalam kompetensi ini. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Ya, jadi yang saya rasakan Ibu, saya sudah mampu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik Bu. Oke, terima kasih Bu Linda. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Jadi saya melihat bahwa Ibu telah melakukan menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik dan sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana Ibu berpendapat tentang ini? Ya, saya senang sekali mendengarnya Ibu. Terima kasih atas umpan baliknya Bu. Oke, terima kasih juga Ibu. Namun demikian, saya juga tentunya melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan oleh Ibu. Misalnya saat observasi tadi saya melihat dan saya perhatikan Ibu menjadi pendengar aktif itu belum mesti harus ditingkatkan lagi. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga harus sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.
itu yang mesti harus ditingkatkan di latihan berikutnya. Kira-kira bagaimana pandangan Ibu tentang ini? Ya, jadi baik Bu, saya sangat mengerti sekali apa yang Ibu sampaikan. Mungkin saya akan lebih berusaha untuk meningkatkan lagi dalam hal ini Bu. Oke, dari diskusi kita hari ini, kira-kira apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Ya, jadi baik Bu, setelah melakukan diskusi ini, rencana tindak lanjut yang saya lakukan itu, saya harus melakukan latihan yang lebih intensif lagi. Dalam arti saya harus mendengarkan lebih aktif dan menyusun atau merumuskan pertanyaan itu lebih baik lagi Bu. Oke, terima kasih Bu, luar biasa. Itu adalah langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apa yang Ibu peroleh dari proses observasi hari ini? Ya, jadi baik Bu, terima kasih. Saya merasa lebih memahami pada area ini, di mana saya harus perlu mengembangkan lebih lanjut. Dan saya berterima kasih sekali Bu atas bimbingan dari Ibu serta umpan baliknya, sehingga saya membawa perubahan di dalam diri saya atau kompetensi saya Bu. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih karena Ibu sudah mau berlatih dan meningkatkan kompetensi dalam hal coaching ini. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih juga untuk waktunya. Selamat siang. Ya, selamat siang Ibu. Terima kasih banyak.